kasih sedekah. Bukan untuk kami. Pedagang sayur. Ya, pedagang sayur. 100.000 dikasih. Nggak tahu, Pak. Kok tak tahu? Apa siapa kasih? Siapa kasih? Hah? Ya lagi. Nah, mana? Lihat sini. Mari. Ini pelecehan ini. Kalian cari untung aja di mata angkuli sini. Iya, Pak. Punya Cina ini ya. Mendingan nggak dikasih kalau 1.000 kalian kasih. Lihat pedagang ikan itu 100.000. Kalian dek, kain konsumen, kadu pih kakali, dek kajuk sedekah ke mau orang muslim kakak. Kalian donasi di mana? Konsumen kakak. Donasi kemana kalian? Oh, Ini saat kami meminta donasi yang kalian potong dari masyarakat. Maunya kalian kasih jangan 1.000. Kalau 1.000 mending nggak dikasih. Ini bulan puasa. Ini banyak, Pak. Ini mereka kan manajemennya beda-beda. ay apa di rumahnya? Pen kamu kabe kok, nak baliknya pen dia pegang. Baru semalam dibahas ya kan, demon besar-besaran di Medan kan, karena dilarang menjual daging babi kan. Ini lagi ribut lagi. Kalian tengok dulu di TikTok itu, woi. Kiai apa Ustadz itu yang minta sedekah di Indomaret Medan, dikasih 1.000 perak, Ustadznya marah-marah, malah ribut dia di Indomaret itu karena dikasih 1.000. Katanya tukang sayur aja ngasih 100, kalian 1.000. Ini pelecehan, ini hinaan. Cocok kali. Minta itu tangan di bawah, bukan di atas. Di bawah, bukan di atas. Tahu kau? Hei pengurus masjid, orang itu karyawan, orang itu digaji. Kalau kamu berani minta dari atasannya, jangan dari kawannya. Jadi supaya kamu tahu, dikasih 1.000 itu, ya kan? Dikasih 1.000, ya kan? Itu kalau aku tahu, kalau aku 500 perak aku kasih, 500 bersyukur dikasih 1.000, 500 perak. Inilah kelemahan Islam lagi. Kelemahan sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit mengemis, sedikit-sedikit minta. Bangun masjid pun berbulan-bulan minta, stopkan motor berbulan-bulan sampai macet. Orang Kristen nggak ada kayak gitu. Dibangun gerejanya sampai selesai. Anggota yang bekerja sama, anggota yang gotong royong, bukan minta-minta kayak orang Islam. 1 bulan, 3 bulan di jalan itu terus minta-minta. Emangnya orang itu kebanyakan duit? Orang itu pun susah makan. Ini ekonomi di mana-mana sulit. Minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ekonomi semakin sulit. Tahunya kalian minta-minta, nggak sadar. Disinilah kelemahan orang Islam, di sini. Ya, udah berapa kali aku bilang, 21 tahun saya Kristen, 31 tahun saya Islam. Di sini kelemahannya. Nggak ada malunya, nggak ada harga dirinya. Ya, uang itu yang mau kau sedekahkan sama siapapun itu, mau sama hantu pun itu urusanmu. Ya, kerja. Jangan minta-minta, malu, harga diri. Ini pengurus masjid, pakaiannya ke kiai, tapi minta sedekah-sedekah. Ampun, disinilah kelemahan orang Islam itu, woy. Ya, disinilah kelemahan orang Islam. Apalagi bulan puasa kayak gini, banyaklah itu datang ke rumah ya kan. Assalamualaikum, pura-pura bikin pincang ya kan, pura-pura dipakai bajunya yang koyak-koyak, yang jelek-jelek ya kan, supaya apa? Supaya orang hibah, supaya orang bisa ngasih. Sementara orang pun udah pusing untuk mau dimasakkan sore. Paham kalian? Paham? Malu. Disinilah saya, ya, saya sebagai Islam, di sini saya malunya. Malu saya sebagai Islam. Disinilah kejelekan Islam paling nomor 1. Ya, yang Islam yang nggak suka sama saya boleh komen. Tapi ini fakta. Ya, salam waras. Ibu bisa saya laporin loh, Bu. Silakan. Astagfirullahaladzim, Ibu. Kamu orang muslimah, jawabannya aja enteng banget. Boro-boro punya lembar sahabat. Saya cuma tanya, kenapa di ini nggak ada yang mau bersedekah itu? Kenapa
kenapa? Sedekah itu terserah kami, Bu, mau kemana pun. Tapi kalau ada orang susah itu wajib ditolong. Intinya mah itu. Oh gitu. Ya udah, ya Bu, ya udah. Begitu, tolong. Dia ibu doa nih, ya dari ujung ke ujung nih. Ibu doa paling pintar. Kamu salah, kamu puasa ya, kamu salah ya. Ya, tapi kamu berbohong ya. Kamu bilang tidak punya uang ya. Padahal kamu ditinggal sama keluarganya, sama orang tuanya ya. Pulang Urusan kampung. saya. Ya, berarti Saya kamu mesti- berbohong. Berbohong dari mana? Berarti kamu itu orang munafik. Kamu bukan orang Islam, tapi kamu setan. Itu aja cukup, selesai. Astagfirullah, udah minta sedekah marah-marah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ibu udah minta sedekah marah-marah, aneh. Wih, makin sukses aja gue lihat. Enggak lah, biasa aja. Biasa aja apanya? Motor mahal, mobil baru, rumah makin bagus. Ya, alhamdulillah lah. Sebenarnya lu kerja apa sih? Ngepet lu ya? Sembarangan, enggak ya. Gue tuh kerja sebagai fundraising officer gitu. Ya, lumayan lah uangnya. Waduh, apaan tuh? Kayak susah banget bahasanya. Ya, gitu deh. Agak susah dijelasin. Ya udah ya, gue berangkat kerja dulu ya. Oh iya, hati-hati. Gile, keren banget teman gue. Kerja apa tadi tuh? Gak tau lah. Gak ngerti gue tuh kerja apaan. Tapi duitnya banyak sih. Sedekahnya Pak, Bu, udah 3 hari belum makan. Terima kasih Pak, semoga Tuhan membalas kebaikan Anda. Terima kasih Mbak, terima kasih. Wes angel temen tuturamu, angel temen tuturamu. Wes angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya Dapen Surer. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Hari ini saya lagi ada di Balad nih. Dan mau nge-share ke kalian semuanya bahwa di sini memang benar di Arab Saudi nih. Di depan kita udah mulai banyak pengemis dan kalau dikasih satu nanti teman-temannya wallah datang pada banyak ya. Tuh lihat. Jadi berkeliaran targetnya itu jamaah Indonesia. Karena jamaah Indonesia ya namanya Indonesia baik-baik tapi sekarang alhamdulillah ya udah selalu dinasihati oleh para mutawif agar supaya tidak ngasih pengemis juga. Karena itu kalau kita lihat postur tubuhnya Masya Allah banget ya ini. 1.000 kalian kasih sedekah. Bukan untuk kami. Pedagang sayur. Ya, pedagang sayur. 100.000 dikasih. Nggak tahu, Pak. Kok tak tahu? Apa siapa kasih? Siapa kasih? Hah? Ya lagi ya. Nah, mana? Lihat sini. Mari. Ini pelecehan ini. Kalian cari untung aja di mata angkuli sini. Iya, Pak. Punya Cina ini ya. Mendingan nggak dikasih kalau 1.000 kalian kasih. Lihat pedagang ikan itu 100.000. Kalian dek, kain konsumen, padu pih kata dek, dek kajuk sedekah ke kamu orang muslim kakak. Kalian donasi di mana? Konsumen kakak. Donasi kemana kalian? Oh, Ini saat kami meminta donasi yang kalian potong dari masyarakat. Maunya kalian kasih jangan 1.000. Kalau 1.000 mending nggak dikasih. Ini bulan puasa. Ini Pak Jafar. Mereka kan manajemennya beda-beda. apa di rumah? Pen kamu kabe kok, baliknya pen dia pernah. Apa-apaan ini? Bulan puasa kok warung tetap ada buka? Gak tahu apa kalau ini bulan puasa? Emang kenapa kalau buka? Yang puasa kan tinggal gak usah beli aja kan? Ya tetap aja. Kalau masih buka itu namanya gak menghormati orang yang berpuasa. Terus yang gak puasa gimana? Orang non-muslim, wanita hamil, orang sakit, mereka beli makan di mana kalau warung pada tutup? Gak usah sendirilah. Yang jelas ini bulan Ramadan. Harus menghormati yang berpuasa. Apa maksudnya itu? Maksudnya dia itu lemah iman. Saking lemahnya lihat warung buka aja gak kuat pengen bakalin puasa. Naikkan.
Baru semalam dibahas ya kan, demon besar-besaran di Medan kan, karena dilarang menjual daging babi kan. Ini lagi ribut lagi. Kalian tengok dulu di TikTok itu, woi. Kiai apa ustadz itu yang minta sedekah di Indomaret Medan, dikasih 1.000 perak, ustadznya marah-marah, malah ribut dia di Indomaret itu karena dikasih 1.000. Katanya tukang sayur aja ngasih 100, kalian 1.000. Cocok kali. Minta itu tangan di bawah, bukan di atas. Di bawah, bukan di atas. Tahu kau? Hei pengurus masjid. Orang itu karyawan. Orang itu digaji. Kalau kamu berani minta dari atasannya, jangan dari kawannya. Jadi supaya kamu tahu, dikasih 1.000 itu, ya kan? Dikasih 1.000, ya kan? Itu penghinaan. Kalau aku, tahu. Kalau aku, 500 perak aku kasih. 500, bersyukur dikasih 1.000. 500 perak. Inilah kelemahan Islam lagi. Kelemahan, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit mengemis, sedikit-sedikit minta. Bangun masjid pun berbulan-bulan. Minta, stopkan motor berbulan-bulan. Sampai macet. Orang Kristen gak ada kayak gitu. Dibangun gerejanya sampai selesai. Anggota yang bekerja sama. Anggota yang gotong royong. Bukan minta-minta. Kayak orang Islam. 1 bulan, 3 bulan di jalan itu terus. Minta-minta. Emangnya orang itu kebanyakan duit? Orang itu pun susah makan. Ini ekonomi di mana-mana sulit. Minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ekonomi semakin sulit. Tahunya kalian minta-minta. Nggak sadar. Disinilah kelemahan orang Islam. Di sini. Ya, udah berapa kali aku bilang, 21 tahun saya Kristen, 31 tahun saya Islam. Di sini kelemahannya. Gak ada malunya, gak ada harga dirinya. Ya, uang itu yang mau kau sedekahkan sama siapapun itu, mau sama hantu pun itu urusanmu. Ya. Kerja. Jangan minta-minta, malu, harga diri. Ini pengurus masjid, pakaiannya ke kiai. Tapi minta sedekah-sedekah. Ampun. Disinilah kelemahan orang Islam itu. Woy. Ya. Disinilah kelemahan orang Islam. Apalagi bulan puasa kayak gini. Banyaklah itu datang ke rumah ya kan. Assalamualaikum. Pura-pura bikin pincang ya kan. Pura-pura dipakai bajunya yang koyak-koyak, yang jelek-jelek ya kan. Supaya apa? Supaya orang hibah. Supaya orang bisa ngasih. Sementara orang pun udah pusing untuk mau dimasakkan sore. Paham kalian? Paham? Malu. Disinilah saya. Ya, saya sebagai Islam. Di sini saya malunya. Malu saya sebagai Islam. Disinilah kejelean Islam. Paling nomor 1. Ya, yang Islam yang gak suka sama saya boleh komen. Tapi ini fakta. Ya, salam waras. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pecinta Ajaran Bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama melihat cuplikan video yang baru saja? Itu dari seorang bapak pakai kopiah. Pakaiannya sangat agamis sekali, tetapi beliau tidak malu dengan pakaiannya dan tidak malu dengan jubah agamanya. Menunjukkan sifat arogan, sifat sombong. Ketika beliau minta sumbangan di sebuah minimarket oleh kasir minimarket, sumbangan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan pengharapannya, lalu beliau marah-marah, beliau memarahin kasir di minimarket tersebut, Bapak Ibu. Ini sangat disayangkan, ya. Beliau tidak menunjukkan sikap yang baik. Sopan santun sudah tidak ada lagi. Adab sudah tidak ada lagi. Dan banyak sekali Bapak Ibu pemuka agama di bangsa dan negara kita itu adabnya sangat kurang sekali. Sangat arogan. Akhlak tidak ada. Adab tidak ada. Tidak dibarengi dengan tutur kata yang baik. Dengan sikap yang baik. Dengan tingkah laku yang baik. Ketika meminta, itu meminta dengan baik-baik.
Dan ketika diberikan apa yang beliau minta dan dilihat hasilnya tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan harapannya, lalu beliau tidak terima, ngamuk-ngamuk, marah-marah tidak karuan di minimarket tersebut. Ya, namanya juga kita meminta. Besar kecilnya ya kita harus terima. Karena tidak ada untung rugi di situ. Malah yang rugi orang yang memberi. Kita yang menerima berapapun diberikan, kita harus terima dengan ikhlas, dan kita harus terima dengan tulus berapapun pemberian orang. Jangan ketika pemberian itu kecil, tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu kita memarahi dan mencak-mencak serta kita maki-maki orang yang memberi kepada kita. Nah, ini adalah orang yang tidak tahu diuntung. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam Injil Matius 23 ayat 27 dan 28, di mana Yeshua HaMasiah pernah menegur ahli Taurat dan orang Farisi sebagai kuburan yang dilabur putih. Gambaran ini bermakna orang munafik. Luar terlihat suci, luar terlihat indah, terlihat sopan, terlihat baik, dan terlihat benar, namun batinnya penuh kebusukan. Batinnya penuh dengan dosa dan kotoran rohani. Ya, kita lihat sebuah kuburan. Bagaimana kuburan tersebut luarnya itu diperindah, dipercantik. Kuburan itu begitu megah, Bapak Ibu. Tetapi di dalamnya itu tulang belulang, bahkan belatung. Bukan berarti Bapak Ibu kuburan tidak boleh diperindah, kuburan tidak boleh kita hias, bukan berarti. Bukan itu maksud dan tujuan di mana firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 23 ayat 27 dan 28. Tetapi kita harus benar-benar memperhatikan tubuh batiniah kita. Kita benar-benar memperindah, mempercantik dalam kita. Jangan kelihatannya itu dilihat dari pakaian kita, kita orang agamis. Tetapi sopan santun kita tidak ada, adab kita tidak ada, akhlak kita tidak ada, karakter kita itu tidak ada. Setiap tutur kata kita itu membuat orang tersakiti, membuat orang mudah tersinggung. Seharusnya setiap tutur kata kita itu membuat orang terberkati. Membuat orang senang mendengar setiap ucapan yang keluar dari mulut bibir lidah kita. Membuat orang termotivasi ketika mendengar ucapan mulut bibir lidah kita, Bapak Ibu. Bukan kita menjadi manusia yang lason hara, lidah yang jahat, ya, tutur kata yang tidak baik, tutur kata yang tidak mengandung makna-makna rohani. Seperti tutur kata preman di pasar, cacian, makian, sumpah serapah, semua keluar, Bapak Ibu. Jadi mari kita memperindah dan mempercantik dalam kita. Bila hati kita baik, tutur kata kita itu sudah pasti baik. Dan sikap kita itu juga pastinya akan baik. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, para pencinta Ajil HPG dan para pengikut Kristus setia, mari hari-hari ini kita sibukkan diri kita untuk mendandani tubuh rohani kita. Ya, batiniah kita. Sehingga ketika kita berpas-pasan dengan orang, ketika kita bertemu dengan orang, orang senang, orang suka, dan orang menanti-nantikan kehadiran kita. Kenapa? Karena dimanapun dan kemanapun kita pergi, orang melihat kita itu berbeda dengan orang lain. Kalau kita back to Bible, kembali ke Alkitab, Alkitab mengatakan ada perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ada perbedaan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ada perbedaan orang dunia dengan orang rohani. Jangan Bapak Ibu, hari-hari ini orang tidak tahu lagi bisa membedakan mana orang rohani dan mana orang dunia. Sama semua. Tutur katanya sama, tingkah lakunya sama, akhlaknya sama, semuanya sama. Tidak ada bedanya. Jadi Bapak Ibu, Yesus menggambarkan orang-orang seperti itu, seperti yang tertulis dalam Injil Matius 23 ayat 27 dan 28, di mana Yesus menegur ahli Taurat dan orang Farisi sebagai kuburan yang dilabur putih. Gambaran ini bermakna orang munafik. Luar terlihat suci, luar terlihat indah dan benar, namun batinnya penuh kebusukan, dosa, dan kotoran rohani, Bapak Ibu. Saya akan membacakan firman Tuhan, Injil Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ayat 28. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ayat ini merupakan teguran keras Tuhan Yesus terhadap ahli Taurat dan Farisi yang munafik, di mana mengibaratkan mereka seperti kuburan yang dicat putih, indah di luar namun busuk di dalam.
Oke, saudara kekasih Tuhan, para pencinta jala bagi dan para pengikut Kristus setia, apa yang Bapak Ibu dapatkan lewat video ini silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Jadilah terang dimanapun kita berada. Terang lewat tutur kata kita, terang lewat tulisan kita, terang lewat sikap kita, dan ketika kita berpas-pasan dengan orang, bertemu dengan orang, orang senang dengan kita. Dan ketika orang mendengar setiap ucapan kita, mereka senang. Ketika mereka mendengar setiap kalimat yang keluar lewat mulut bibir lidah kita, mereka diberkati. Bapak Ibu, dukung dalam doa dan bawa dalam syafaat. Beberapa hari ke depan saya berangkat dari Jakarta ke Padang, dan dari Padang saya berangkat ke Pulau Mentawai, dan selanjutnya di Pulau Mentawai saya penginjilan di daerah pedalaman. Tapi kita tidak bisa memberitahukan pedalamannya di mana, ya, Mentawai wilayah mana, ini kita rahasiakan Bapak Ibu karena menyangkut beberapa hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah. Urwah Kudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertanding. Terima kasih.